Halo Sobat Jeep. Halo Sobat Jeep. Jumpa lagi dengan gue Rindra dan Bimo. Kita di bengkel MMC lagi. Iya, sekarang sama Om Daniel nih. Bareng sama Om Daniel. Jadi Sobat Jeep, di majalah Jeep dulu itu kita ada rubrik namanya ngoprek. Ngoprek yuk. Ngoprek yuk. Bener. Nah itu utilitas seputar dunia 4x4 dan perbaikannya ya, kendaraannya. Iya. Tips yang bisa dikerjain di rumah sama teman-teman sebenarnya. Tapi ada juga yang berat sih. Ada yang berat. Nah, salah satu narasumbernya ya Om Daniel, Om Dennis dari MMC ini ya. Nah, kali ini kita bakal ngebahas seputar penyakitnya Jimny nih, yang sering terjadi lah di Jimny ya. Yang sering dijumpai juga sih ya. Iya, lumayan sering tuh kendalanya di situ. Nah, itu dia spelling ya, jedak-jeduk ya Om Daniel ya biasanya ya. Ada selah orang bilang, itu backlash kalau istilah ini. Backlash gear. Spelling. Kita kenal spelling ya. Spelling. Bahasa umumnya spelling. Backlash. Dari mana tuh Om asal backlashnya? Asal mulanya tuh dari pas yang mana sih Om? Kalau backlash itu sebenarnya bisa terjadi di 3 tempat yang paling umum. Soalnya kan kalau putaran mesin keluar, itu kan yang pertama diputar adalah kan dalam gearbox. Jadi antara gearbox input dan outputnya lewat gear-gear, nah itu sebenarnya juga udah bisa menghasilkan backlash. Umurnya Jimny atau overall global nih? Overall global pasti ada backlash. Nah cuman berapa besar toleransi backlash yang benar itu biasanya ada angkanya lah. Berapa banyak. Jadi kalau udah lewat dari angka toleransi itu backlashnya berasa terlalu gede jadi dakduk begitu. Jadi kalau kita ngangkat gas atau ngopling ada kayak jedak gitu. Dari gearbox bisa, terus dari transfer case bisa, dari final gear terakhir juga bisa. Nah tapi yang paling umum kerusakan terjadi backlash gede itu adalah nomor 1 di final gear. Yang paling sering kena? Yang paling sering kena, karena itu kan beban terberat mesin setelah kena reduksi kan berarti multiplikasi torsi dari mesin itu kan semua yang paling kuat yang nahan beban ada di sini sebelum ke ban kan. Nah kalau di gearbox pada umumnya kalau gearbox dalam keadaan sehat dia backlash ada sedikit. Jadi misalkan kita pegang input sama output dimainin ada sedikit pasti. Kalau sampai di gearbox itu udah terlalu gede itu tidak ada setelan, tidak ada apa-apa. Kasarnya kalau dia sehat udah pasti ada tapi kecil. Kalau sampai ada lebih dari toleransinya biasa itu bearing rusak atau giginya aus, tapi jarang sekali terjadi. Gearbox Gearbox jarang sekali. Biasanya kalau gearbox dalam perawatan yang sehat, bearingnya bagus, giginya belum aus, ada tapi kecil itu normal dalam toleransi. Kemudian transfer case. Nah, transfer case ibaratnya setelah multiplikasi reduksi gear dari mesin, tenaga keluar ke gearbox, outputnya dia masuk ke transfer case. Di transfer case itu berarti kan tenaganya sebenarnya lebih gede. Dengan tenaga lebih gede, makanya kan gear-gear kalau kita ngelihat di dalam gearbox tuh AC lebih kecil, gearnya lebih halus-halus. Di sini udah lebih besar sedikit karena untuk menahan tenaga torsinya kan. Nah kalau di sini yang perlu setelan itu antara input dan outputnya itu sebenarnya memang ada sedikit. Nah tapi itu hanya satu setelan. Yang paling cepat aus itu adalah di simming counter gear. Yang di bagian tengah sini? Iya, itu kan terjadi kan antara celah antara gearnya. Kalau kita ngomong masih gearnya bagus ya, halus. Jadi belum aus lah. Nah, karena gearnya dalam Jimny itu biasanya semuanya gear tipe high point, gigi miring, bukan gigi lurus ya. Waktu dia nekan itu kan akan ngedorong gitu kan. Itu yang ngedorong itu yang bikin aus itu adalah si simming yang nahan counter gear. Jadi kalau simmingnya kedorong dan kegesek, dia nanti tipis, gearnya itu bisa maju mundur begitu. Nah itu perawatannya sebenarnya kalau backlash di transfer case udah berasa dipegang lewat dari toleransinya, itu paling ganti simming aja. Nggak perlu ganti giginya? Itu special case kalau giginya aus, tapi secara umum karena si simming itu dibuat dari kuningan, itu kan soft metal. Itu lebih empuk memang dirancang untuk perawatan. Jadi kayak setiap ada sikringnya ya? Jadi dia kalah di situ dulu. Dia kalahin di simmingnya aja. Jadi penyetelan gear yang benar dengan gear masih bagus, biasanya yang pasti mesti dirawat itu cuman simming counter gear yang dari bahan kuningan itu. Itu di TC. Kalau di final gear? Kalau di final gear itu sebenarnya ada 2 yang bisa di setel kalau untuk backlash. Biasanya dari setelan posisi gear ini terhadap gigi pinion, si ring gearnya. Gini. Bilang ini crown wheel. Iya, crown wheel. Kenapa ini ada setelan? Kalau gigi-gigi yang lain itu kan semua masih linear. Sedangkan ini kan
tenaga itu dibelokin kan dengan ring gear dan ini. Nah, jadi posisi waktu dia ketemu itu celah gearnya itu harus benar-benar tepat dengan celah yang dalam toleransi. Ya kalau untuk penyetelan yang tepat itu menggunakan biasanya kalau di bengkel-bengkel kita pakai special tool. Jadi ada torque meter yang narik seberapa tekanan dia kejepitnya itu ada special tool. Tapi ya karena ini di rubrik untuk supaya kita bisa ngoprek sendiri di rumah, tanpa special tool itu bisa, tapi dengan sedikit pembelajaran dan pengalaman sedikit lah, maksudnya nyari feeling aja lah ya. Jadi ini special feel? Iya, special feel, bukan special tool. Oke. Penyetelannya itu sebenarnya gigi ini, dengan apa yang bundar ini nih, ini kan adalah adjuster. Jadi kalau kita puter ini kencengin ke dalam, dia akan geser kemari, ini dikendorin. Kalau ini kita dorong ke sono, dia nggak jauh ke sono. Ya, dan sebaliknya. Jadi antara gigi pinion ini dia akan kena enggaknya itu, jaraknya itu kan akan main. Nah, penyetelan yang umum aja deh secara feeling ininya, kalau misalkan kita pegang ini gigi ini diem, kita goyangin, ini kan ada tuh ada plek-plok celah sedikit. Sebenarnya patokan tektok ini kan, ini jarak kan, pergerakan jarak. Nah, kalau buat sekedar feeling, pergerakan ini misalkan cuman sekitar 1-2 mili, itu normal toleransi. Lewat dari itu misalkan glek udah sampai seperempat lingkar udah. Gitu, iya, tapi itu jarang sekali. Jauh banget. Biasanya lewat 2 mili itu maksudnya tuh 3 mili, 4 mili, bukan nyampe sentian. Itu udah kegedean. Udah. Pasti berefeknya di mobil udah jauh itu banget. Berarti harus dirapetin lagi. Nah, terus kalau misalkan dalam beberapa kasus, kalau misalkan setelan maju mundur ini kita setel nggak dapet, karena ini kan giginya kan kita lihat kan gigi serong semua. Nah, gigi yang pinion di dalam ini kadang-kadang mesti disetel maju mundur untuk supaya tepat dapat dudukan miringnya itu, punggung dan ininya tuh harus ngeplak, nggak boleh terlalu maju, nggak boleh terlalu mundur gitu. Kalau penyetelan si pinion ini itu adalah main simming, bukan dari setel maju mundur. Di simming. Jadi buka tapak flank ini, buka seal. Nah, di dalam itu ada tempat dudukan bearing di mana dia akan dimainin maju mundurnya. Dia duduk bearingnya itu dengan simming. Simmingnya itu sendiri ada yang jual kit atau kita harus bikin dari enggak, kalau sekian gitu? Ketebalannya itu kalau misalkan kita beli di Suzuki asli, itu di parts katalognya tersedia berbagai ukuran. Jadi untuk memang adjustment itu ada yang 0125, 025, 05, itu nanti kita akan variasiin, kita tumpuk-tumpuk, dicari sampai posisinya dapat, itu bisa dimainin, bisa dipilih. Berarti itu pengaruh shimmingnya itu pengaruh saat kita ganti final gear ya? Betul. Gede dan kecil. Betul. Nah, kemudian satu yang terakhir lagi itu adalah penyetelan ini, shimming side gear. Nah, kalau side gear ini kan bisa maju mundur nih, lihat nggak? Iya. Nah, pergerakan ini, jadi kalau misalkan kita mobil ngegas maju, ini muter nih. Begitu dia muter, ini kan akan mendorong ini ke arah luar. Jadi celek dia ke belakang gitu. Nah, kalau ini terlalu longgar, nah ini salah satunya yang juga bikin berasa kayak ada celah, plak. Nah, itu akumulasi dari mulai dari transmisi tadi nih, misalkan ada sedikit, transfer case ada sedikit, ini ada sedikit, itu yang berasa jadi gede, jadi banyak gitu. Sorry gue potong, Om. Cross joint rusak termasuk kasus peleng nggak? Backlash nggak? Biasanya enggak. Itu biasanya langsung berasa, bukan sekedar mobilnya normal cuman berasa celahnya gede, udah gerodokan aja, kadang gerak itu udah berasa sebagai kerusakan total, udah harus diganti langsung. Nah, oke, kalau kita ngomong soal kebetulan si cross joint di couple di spline ini, spline ini juga ada, tapi kalau sepengalaman saya jarang sekali. Sampai kena di situ. Sampai di sini habis terus. Gede sekali itu, hampir nggak pernah terjadi. 1-2 kasus untuk mobil yang overpower kali ya? Bukan overpower, nggak kerawat. Nggak digemukin, nggak diinin, atau udah mungkin bekasan kampakan yang super karat jelek, tapi secara umum jarang. Nah, Om Daniel, saya mau nanya, kan tadi Om Daniel udah ngomongin toleransi, berarti toleransinya sama Om, dari yang gearbox, transfer kurang lebih secara umum saya bisa bilang ini sih nggak tepat banget, tapi ini akan menghasilkan setelan amatiran sendiri di rumah lah ya, dengan celah kalau saat input dan output itu celahnya itu kurang lebih pergerakan yang nggak nyampe 1 mili, itu biasanya udah enak mobilnya secara umum.
memang diciptakan ada spasi Om ya? Iya, Nggak pasti. boleh rapat. Nggak boleh. rapat. Kalau kerapetan, itu yang terjadi adalah ya itu gigi aus. Biasanya kalau kerusakan kayak saya bilang di gearbox, gigi aus itu dihasilkan oleh celahnya dia itu terlalu rapat. Nah, rapat itu kenapa aus? Karena oli itu nggak bisa masuk ke antaranya dia ya, benar. untuk melubrikasi pergerakan gesekannya itu. Akhirnya giginya nih, Iya, betul. Nah, tadi Om Daniel sempat tunjukin spline-nya si Kopel. Ngomong-ngomong spline, Asroda ada kemungkinan kayak gitu nggak? Asroda masuk ke... Nggak, jarang. Saya hampir nggak pernah menemukan ada spline Asroda yang nancep di side gear ini jadi celah, gede gitu ya, terus menghasilkan ini nggak. Kalau si side gear ini yang ada yang udah dia cuma pecah aja. Karena dia nggak punya kekuatan untuk nahannya. Biasanya bukannya jadi aus, langsung pecah. Ha-ha. Kalau bicara backlash di gardan belakang, kemungkinan terjadi di gardan depan nggak? Bisa terjadi di gardan depan, tapi itu bukan karena belakang atau depannya ya. Ini tergantung pemakaian mobil. Kalau mobil 4x2 kayak Katana atau misalkan kita ngomong merek lain Toyota Kijang lah, itu kan memang mobil pasti belakangnya. Kalau yang 4 wheel nih? Kalau yang 4 wheel mobil depan itu tergantung. Kalau misalkan itu mobil tambang tiap hari memang off-road terus, 4 wheel terus, aktif terus, ya itu akan kausannya sama depan belakang. Tapi kalau misalkan mobil 4 wheel tapi dipakai harian di kota, off-roadnya sekali-sekali akan lebih aus cepat belakangnya, depannya akan belakangan, betul. Gitu ternyata Sobat Jeep. Jadi ngatur spelling itu tadi sebenarnya ada special toolsnya ya Om ya? Sebenarnya ada namanya torque meter. Itu untuk menghitung biasanya kalau misalkan kita tarik, dia tuh seberapa enteng dan seberapa ya rapetnya itu kan nanti kan menentukan seberapa lancar dia muter dan sisa celahnya berapa gitu. Nah, karena teman-teman nggak semuanya punya, jadi kita pakai special feel dari Special Om feel. Daniel. Feel itu tapi bisa dipelajarin kok. Maksudnya kalau memang punya dasar seneng bongkar ngoprek sendiri, pasti akan bisa. Nggak susah belajar. Nah, dengan patokan 1 atau 2 mili. Ya. Benar. Pergerakannya tadi putaran di output Ya. di sini nih. Iya. Kalau saya boleh tambahin, kalau misalkan untuk mobil 4-wheel drive yang ada traction aid seperti LSD atau locker, saya biasanya nyetel itu celah yang di pinion terhadap ini setelannya saya kasih lebih dekat ke agak gede, mungkin di 2 mili, jangan di 1 mili. Jangan di 1 Kenapa celahnya harus lebih gede? Karena locker itu kan meniadakan diferensial. Jadi pergerakan antara roda kiri kanannya kekunci terus. Dia tuh harus tetap punya celah sedikit lebih gede untuk main supaya dia mau lepas. Oke, mau lepas. Benar. Kadang-kadang jadi kendalanya. Iya, kalau waktu kita on-off-in locker suka ngunci ya. Betul. Nah, itu berarti siming ininya, pinion sama si crown wheel-nya yang Betul, yang terlalu betul. dekat. Ilmu baru tuh. Dan kalau terlalu rapat itu soalnya jadi kan dia akan kontaknya tuh konstan terus-terusan. Iya, benar. Terus karena udah dilokerin, ban kiri dan kanan itu nggak punya speleng lebih gede itu untuk bantu main juga. Jadi dia kalau ada sedikit celah sedikit dari ini digedein untuk mobil yang punya traction aid itu akan lebih bagus. Itu dia. Tips Ilmu banget buat gue. Dan Bimo kayaknya udah paham, jadi kalau rusak bisa bongkar diri ya. Bisa bongkar. Bongkar mah bisa. Pasangnya nggak bisa. Belum tahu. Boleh saya tambahin satu lagi? Apa tuh? Saya lupa. Apa? Oke. Kan ilmu juga buat ini agak penting. Jadi kalau untuk urusan pergiran, oli, ini yang saya bilang tadi, siming-siming itu kenapa siming yang tembaga ya kuningan ya orang bilang ya ini siming counter gear. Atau synchromess di gearbox itu kan juga bahan soft metal kan. Iya. Nah, kalau misalkan untuk gardan itu kan orang biasa pakai yang rekomendasi dari pabriknya GL5, kalau transmisi atau transfer case biasa pakai GL4. Nah, itu harus diikutin. GL4 itu harus dipakai di yang GL4, jangan diisi GL5. Oke. Oke. Ya kalau saya bisa tambahin, GL5 itu adalah grade oli untuk tingkat ketahanan pressure-nya dia itu. Jadi makanya gardan kebanyakan GL5. GL5 itu, tapi masalahnya walaupun dia kayaknya kan kalau kita pikir bagus dong, berarti kan ketahanan pressure di gearnya di gearbox bagus. Tapi GL5 itu korosif terhadap soft metal. Jadi kalau dipakai kayaknya nggak kenapa-napa, tapi si bahan kuningan itu, siming-siming itu jadi cepat aus sama synchromess. Jadi kalau GL4 boleh dipakai di gardan karena dia nggak akan ada kerusakan. Cuman spesifikasi dia, pressure dia, oli film yang antara gear itu tidak sekuat GL5. Tapi nggak apa-apa dipakai di sini. Tapi kalau GL5 jangan dipakai GL4 karena itu akan merusak kuningan dan tembaga. Begitu pula kalau pakai traction aid ya harus khusus yang oli LS gitu Ya, kalau LS harus oli LS.
Itu rekomendasi dari tergantung parts apalah. Kalau kita beli locker apa kan biasa pasti di manualnya ada. Jangan disok tauin. Udah Baca dulu. Udah ada yang mikir. Iya benar. Betul. Udah ada yang mikir. Om Daniel, ini thank you banget. Gue nambah ilmu banget nih. Benar. Singkat, Sama-sama. padat. Singkat, pada jelas. Iya jelas. Dan problem solving. Iya. Iya. Karena gue jeduk-jeduk tim gue. Bener. Oke Sobat Jeep, mudah-mudahan sekilas info ngoprek yuk dari Om Daniel ini bermanfaat. Siapa tahu ada yang mau request Ngoprek apa lagi? gitu. Boleh tulis di komen. Yes. Jangan ragu-ragu, komen aja di bawah. Pokoknya rame. Dan jangan lupa di subscribe, di like, dinyalain loncengnya supaya kalau ada video baru ditayang tiap hari Rabu dan Sabtu bisa langsung tahu ya. Iya benar. Langsung tahu. Oke, kayaknya cukup sekian aja. Kita juga udah mau pamit ya sore. Om Daniel, thank you makasih banget. Sama-sama. Thank you. Oke Sobat Jeep, sampai jumpa di video berikutnya. Oke Sobat Jeep. Ketemu lagi sama gue sama Rindra nih. Ulang. Gue ini salah. Bentar ya. Iya. Belok dikit. Kan tadi Om Daniel udah jelas sorry. Gitu. Gitu Langsung- ternyata. langsung- Langsung.